Annyeong Mamen, nama saya Vena Tina Paramita. Mungkin teman-teman bisa panggil saya Mamen Vena. Di sini di video ini saya mau cerita bagaimana pengalaman saya dari waktu SMA, terus kemudian S1 sampai sekarang saya S2. Jadi ceritanya dari awal waktu SMA, dari kelas 1 dan kelas 2 saya nggak tahu kenapa saya nggak begitu menyukai sejarah, saya nggak begitu menyukai akuntansi, tapi saya lebih suka ke semacam kimia, matematika gitu. Cuma saya masih belum tahu cita-cita saya apa, karena saya bukan tipe orang yang berpikir ke masa depan pada saat itu. Saya masih remaja, jadi saya menjalani aja apa yang ada di depan saya, apa kata orang tua saya. Sampai akhirnya kelas 2 pada saat mulai penjurusan, saya masih belum bisa juga, belum bisa mengerti apa itu, gimana cara neraca laba rugi, saya masih nggak ngerti. Terus kemudian sejarah itu saya juga entah kenapa saya nggak bisa menghafal. Akhirnya saya memutuskan masuk IPA aja. Lagian kata orang tua saya, ketika kamu masuk IPA, nanti kalau mau ambil jurusan saat kuliah S1, kamu bisa memilih, bisa ke yang IPS atau bisa ke yang IPA. Dan saya nurut apa kata orang tua, saya masuk ke IPA. Dan ternyata saya suka di IPA. Tapi pada saat mau masuk kuliah itu pun saya masih bimbang dengan apa yang harus saya apply untuk masuk untuk S1-nya. Tapi saya jelas mau di UGM karena orang tua tidak berkenan kalau saya misalnya ke Jakarta atau ke Bandung. Terus saya beli buku mengenai buku jurusan, baik itu eksakta maupun non eksakta. Saya baca-baca di situ. Saya tertarik pertamanya dengan teknik kimia, teknik geologi, sama teknik industri. Orang tua menganjurkan untuk ke kedokteran atau mungkin manajemen. Tapi ketika saya berpikir manajemen, saya nggak bisa neraca laba rugi, saya nggak ngerti sama sekali mengenai itu. Terus kemudian ketika ke kedokteran, saya takut darah sejujurnya, jadi saya nggak pengen masuk ke situ. Terus kemudian setelah saya timbang-timbang antara tiga ini, saya ngobrol dengan teman-teman, saya ngobrol dengan sepupu-sepupu saya yang kebetulan juga ngambil teknik industri tapi di universitas lain. Saya mantapkan untuk apply ke UGM jalur PBS untuk teknik industri. Dan alhamdulillah setelah dilihat dari rapor, terus kemudian dilihat dari interviewnya, saya bisa masuk ke teknik industri UGM. Nah sekarang saya mau cerita apa sih sebenarnya teknik industri UGM. Sebenarnya teknik industri UGM itu belajar mengenai pabrik intinya. Jadi mulai dari input yaitu berupa material, terus kemudian proses mulai dari barang mentah, kemudian barang setengah jadi sampai barang itu jadi dengan selang waktu yang dibutuhkan dari awal sampai akhir ini. Jadi kalau di teknik industri UGM kita dijelaskan mengenai 3M plus IE. Man, Machine, Material, Information, and Energy. Jadi kita harus mengolah material itu dari awal menggunakan mesin dan manusia di dalamnya dengan adanya information flow dan juga energi yang dibutuhkan untuk memproses semua itu. So we have to have the right input, we have to have the right process, the right output, as well as the right time. Gitu. Terus kemudian di teknik industri itu saya senang banget karena selain daripada kita belajar mengenai sains, mengenai engineering dan sebagainya, kita juga belajar untuk kreatif karena kita harus membuat produk. Terus kemudian ada juga perancangan tata letak pabrik, terus ada ergonomi. Jadi ada macam-macam. Saya mau cerita dulu mengenai ada yang namanya desain produk. Jadi itu kita mendesain sebuah produk, jadi kita dibagi terhadap tim, terus kemudian ada temanya mengenai apa yang harus kita buat, terus kemudian kita come up with something yang belum ada dan yang inovatif dan yang sekiranya berguna di masyarakat. Terus kemudian nanti akan ada pamerannya dan dinilai dari situ. Dari semester 1 saya udah memikirkan apa yang nggak ada di market atau apa yang belum ada di market yang kira-kira bisa kita kembangkan. Itu padahal pelajarannya di semester atas. Tapi dari semester 1 saya udah kayak mencari-cari. Terus kemudian akhirnya pada saat pelajaran itu datang, saya dan teman-teman berpikir untuk membuat tempat laptop di motor. Karena mahasiswa-mahasiswa kebanyakan itu berkendara motor.
dan juga membawa laptop. Sedangkan laptop kalau misalnya di tas gitu berbahaya karena bisa diambil orang dan sebagainya. Jadi kita maunya ditaruh di saya nggak tahu namanya, di kaki itulah, di motor. Dan itulah proyek kami waktu itu. Terus kemudian yang seru juga ada perancangan tata letak pabrik. Jadi kita mulai dari kedatangan bahan baku, bagaimana prosesnya, waktunya, flow-nya dan sebagainya sampai barang itu jadi. Terus kemudian shipping, kita harus membuat layout pabrik itu seefisien mungkin, efektif mungkin supaya bisa berjalan dengan smooth gitu. Itu 2 pelajaran yang saya suka selain daripada ergonomi misalnya, terus logika pemrograman, sistem permodelan, ekonomi teknik, terus kemudian SCM, mungkin di manajemen juga dapat. Terus banyak sih pada dasarnya. Terus kemudian seiring waktu berjalan, saya sebenarnya mengulang 3 kali mata kuliah yang sama karena nilai saya waktu itu dapet C, kedua dapet C, ketiga saya baru dapat A. Itu pelajarannya analisis biaya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin juga karena susah dan itu menantang, tapi saya sangat suka gitu mempelajari tentang analisis biaya itu. Kebetulan dosennya juga enak. Terus kemudian dari semua mata kuliah itu kok saya senang ya dengan analisis biaya ini. Nah, setelah saya lulus S1, saya mencoba apply kerja, tapi saya pribadi pengen saya S2 gitu. Setelah saya pilih-pilih apakah S2 teknik lagi atau S2 manajemen dan sebagainya, saya memilih S2 Magister Manajemen UGM. Karena saya pikir tadi, kayaknya tuh saya kok suka mengenai perhitung-hitungan biaya, menghitung uang, dan sebagainya gitu. Terus kemudian juga saya waktu di job fair di salah satu universitas negeri Jakarta, melihat lowongan di perusahaan minyak. Itu membutuhkan S1 Engineering all major, terus S2-nya Finance. Dan saya tuh ingin dari dulu untuk masuk ke oil company. Terus kemudian saya beranikan diri untuk ngambil MM, dan juga saya ingin ngambil jurusannya yaitu Finance. Terus kemudian masuk, saya kira saya bukannya menganggap remeh, cuman saya kira saya bisa menjalankan semua pelajaran itu dengan baik. Ternyata setelah dijalankan, manajemen itu susah juga, apalagi yang namanya finance itu ternyata tidak semudah yang saya bayangkan, tapi seru banget. Dimana kamu bisa belajar mengenai saham, terus mengenai international finance, mengenai mergers and acquisitions, valuations, portfolio management, risk management, banyak banget ilmu yang kamu bisa dapat. Di situ saya senang banget. Terus kemudian ada opportunity dari MMUGM kalau misalnya teman-teman mau untuk exchange program keluar atau misalnya mau double degree. Sebenarnya saya dulu pengen double degree, jadi nanti saya bisa title MBA dan satu lagi double gitu. Cuman setelah saya pikir-pikir lagi, ada beberapa masalah yang tidak memungkinkan saya terlalu lama untuk berada di luar negeri. Akhirnya, walaupun saya tidak dapat restu orang tua waktu itu, saya coba apply untuk exchange program diam-diam. Saya wawancara, saya tes dan sebagainya sampai akhirnya saya keterima. Barulah saya bilang ke orang tua bahwa, Pak, Ma, saya mau exchange program ke Belanda. Sebenarnya dengan deg-degan juga karena baru sekali itu saya membangkang, tapi karena saya pengen banget yang namanya menginjakan kaki di Eropa. Dan saya juga pengen mengambil mata kuliah yang kebetulan tidak ada di MMUGM, saya pengen ngambil di sana, yaitu mengenai mergers and acquisition. Terus kemudian saya pilih Belanda karena universitasnya itu merupakan salah satu universitas yang terbaik di Eropa. Terus kemudian waktu itu ada beberapa exchange student yang ke Jogja yang dari Belanda, itu saya kenal baik, dan mereka bilang ke Belanda aja, di sana menyenangkan dan sebagainya. Terus kemudian saya tertarik, saya sering baca buku traveling mengenai Eropa, saya melihat Belanda kayaknya bagus dengan bahasa Inggris orang-orangnya yang bagus, sehingga saya tidak akan kesulitan di sana. Terus kemudian saya berangkat ke sana. Di sana sangat menyenangkan, jangan anggap susah. Ya memang susah karena kita harus berdiri sendiri, tapi saya enjoy every moment when I was in Netherlands. Saya ngambil mata kuliah valuation,
Mergers and Acquisition and International Business Project. Di situ, di International Business Project ini, teman-teman kalau misalnya mau ngambil, kamu akan menjumpai orang-orang yang berbeda dari berbagai negara. Di sini manfaatnya adalah kita bisa saling mengetahui apa sih perbedaan kultur yang menurut kita padahal tidak mengganggu, ternyata bisa juga jadi barrier di dalam grup. Nah, itu kita belajar dari sana bagaimana itu teamwork, bagaimana untuk overcome masalah-masalah mengenai cultural boundaries, bagaimana seperti memecahkan masalah sebuah perusahaan, consulting pada dasarnya dengan masalah dari perusahaan itu. Terus kemudian dari situ banyak banget pengalaman yang didapat, bagaimana cara orang Belanda itu mengadakan bisnis, terus bagaimana cara mereka menjelaskan presentasi, itu dapat banyak banget value dari situ. Begitu juga dengan 2 kelas lainnya, kita bisa mengetahui gimana sih orang-orang anak-anak Eropa itu, gimana sih kok mereka tuh kayaknya lebih pintar daripada kita. Sebenarnya tuh bukan itu, sebenarnya kita tuh setelah ini saya bisa membandingkan, sebenarnya kita tuh pintar sama seperti mereka, tapi kita tidak berani untuk speak up. Makanya itu gunanya untuk melihat dunia yang lebih lebar, supaya kita bisa tahu apa sih perbedaan kita dan mereka, kenapa kita tidak bisa seperti mereka. Sebenarnya sama aja, cuman mereka tuh lebih berani untuk speak up, ngomong, pede dan sebagainya, sedangkan kita lebih cenderung untuk mendengarkan, menulis daripada untuk bicara di depan umum. Terus kemudian pulang dari sana, saya sekarang sedang menjalankan tesis. Kemudian saya pengennya mengenai mergers and acquisitions, mengenai apa yang saya dapat di sana. Terus kemudian setelah tesis selesai, saya ingin seperti mimpi saya dulu apply ke perusahaan minyak, dan juga utamanya adalah perusahaan minyak dan juga perusahaan manufaktur, karena saya memang pengen di sana dan kebetulan S1 saya juga berhubungan dengan itu. Terus kemudian hopefully saya akan selesai pada Desember Januari gitu. Sekian dari pengalaman saya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau pengen sharing atau apa, bisa ke Facebook saya di Vena Paramita atau di Twitter saya @v@wina, atau juga bisa dengan www.mahamentor.com. Salam Mamen, begitu dari saya. Terima kasih.